Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Mari kita merenungkan sedikit firman Tuhan lagi hari ini. Dan saya selalu saudara memberikan contoh-contoh supaya firman Tuhan ini bukan hanya sekedar dari firman ke firman yang kita harus kunyah sendiri, tetapi saya banyak memberikan contoh supaya saudara bisa lebih mendapat bayangan akan apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, saya satu hari berbicara mengenai apa yang Tuhan inginkan, bagaimana Tuhan bekerja. Kemudian satu hari saya selalu, the next day saya selalu bicara mengenai apa yang iblis kerjakan. Nah, kenapa saya berbicara demikian? Karena saudara, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, dan saya lagi memberikan step untuk bertumbuh, tetapi kita harus mengetahui juga pada saat kita melangkah maju, iblis akan bekerja. Iblis akan menyerang kita dan berusaha supaya apa yang kita baru pelajari itu ditekan oleh dia supaya firman itu hilang dari kita dan kita lebih percaya kepada apa yang iblis suguhkan daripada apa yang Tuhan katakan. Sebab itu saya selalu berikan apa yang Tuhan suruh, kemudian kita belajar apa yang iblis lakukan supaya kita mengetahui taktik daripada iblis, tipu muslihat iblis. Kalau saya tidak bawakan demikian, saya cuma bawakan apa yang dari Tuhan tanpa memberitahu bagaimana iblis bekerja, maka saudara nggak tahu setiap kali iblis bekerja menyerang kita, saudara tidak aware, tidak sadar bahwa saudara sedang diserang. Nah, itulah sebabnya tadi saya sudah katakan minggu yang kemarin bahwa cara iblis bekerja itu dari data-data, fakta-fakta yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar. Sehingga buat kita mudah sekali menangkapnya, apa yang iblis katakan itu. Tetapi yang Tuhan katakan itu sifatnya roh. Nah, sebab itu buat kita lebih sulit untuk menangkapnya. Nah, jadi sebab itu saudara, saya bawakan mungkin berulang-ulang berkali-kali supaya saudara kalau kemarin tidak mengerti, hari ini mungkin diberi penjelasan lebih lagi, mungkin lebih bisa mengerti. Jadi saudara, sekarang yang saya akan bawakan adalah kita harus menyadari akan aktivitas daripada iblis. Yes, kita lagi mau belajar untuk memperbaharui cara kita berpikir. Kita mau, ya. Tetapi kita juga harus sadar iblis akan bekerja dengan caranya untuk menarik kita supaya kita kehilangan apa yang kita coba tangkap dari Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat saudara, walaupun saya tahu bahwa Roma pasal 12 ayat 2 ini pasti saudara semua sudah hafal dan pasti saudara-saudara yang ke gereja sudah dengar khotbah mengenai Roma 12 ayat 2 ini berpuluh-puluh kali. Nah, tetapi pertanyaannya adalah mengapa banyak orang yang sudah mendengar seluruh firman ini diterangkan berulang-ulang oleh pendeta-pendeta yang pasti hebat menerangkannya, tetapi masih banyak orang yang berpikir tetap secara dunia dan sulit berpikir seperti yang Tuhan katakan. Jadi inilah yang kita harus tanyakan, kenapa ya? Kenapa? Padahal firman Tuhan kita tahu. Tetapi kok kita masih terus berpikir dengan cara dunia ini, bukan cara yang Tuhan berikan. Nah, itu yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Supaya kita jangan belajar firman banyak, tetapi semuanya itu lewat begitu saja dan kita tidak mengalami di dalam hidup kita apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara, misalnya, contohnya, kalau kita untuk mengetahui aktivitas iblis ya, iblis bekerja keras untuk menghalangi kita. Nah, sekarang saudara bayangkan, sekarang situasi sekarang ini saya percaya kita semua ada di dalam keadaan yang tidak menentukan. Orang-orang banyak dipecat dari kerjaan, tidak ada kerjaan dan sebagainya. Dan saudara mungkin juga saudara sekarang tidak punya kerjaan dan sebagainya. Mungkin saudara sekarang lagi bingung bagaimana caranya. Jadi saudara, sekarang ini adalah masa resesi. Ya, ada saudara-saudara yang masih oke, kerjaan saudara masih jalan terus, saudara bisa bekerja dari rumah dan sebagainya. Tetapi walaupun saudara masih ada kerjaan, saudara tahu ini adalah saat resesi. Nah, sekarang saudara, di dalam keadaan yang seperti ini pasti di gereja di mana-mana kita mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita, yang untuk meneguhkan kita, yang mengatakan jangan khawatir gitu.
Dan juga kita diberi firman misalnya yang paling mudah yang saudara hafal adalah Matius pasal 6 ayat 25-26 yang mengatakan, janganlah engkau khawatir akan apa yang akan kamu makan, akan apa yang akan kamu minum, akan apa yang akan kamu pakai. Karena Tuhan mengetahui apa yang kalian perlukan. Itu firman-Nya kan itu kata-kata saya sendiri, tapi sedang mengatakan firman Tuhan itu. Dan Tuhan berkata, lihat saja burung pipit di udara, yang tidak bekerja, yang tidak meminta, tapi Tuhan beri makan setiap hari. Nah, setelah pada waktu kita mendengar itu kita bilang, iya ya, benar ya. Iya, burung pipit itu kita lihat. Semuanya hidup tuh setiap hari. Padahal mereka tidak kerja, tapi mereka hidup terus. Nah, terus kita bilang, kita senang, dikuatkan kan? Tetapi di dalam perjalanan pulang atau sampai di rumah, iblis berbicara kepada kita. Saudara tahu, iblis itu aktif sekali. Dan dia selalu berbicara melalui apa yang dapat kita dengar, apa yang kita bisa lihat, dan juga melalui bagaimana dia berbicara kepada pikiran kita tanpa kita bisa lihat. Misalnya kita sampai di rumah, lihat TV, dan TV berkata bahwa sekarang ini keadaan lagi sulit sekali, orang mencari pekerjaan juga sulit dan sebagainya. Langsung iblis berkata kepada pikiran kita, dia bilang, apa tuh tadi firman Tuhan? Katanya burung pipit di udara diberi makan sama Tuhan. Kamu kan bukan burung pipit. Kamu kan bukan burung pipit. Ya, burung pipit nggak kerja. Kamu kan harus kerja. Lah sih sekarang lagi resesi seperti ini. Bagaimana kalau kamu nanti dikeluarkan dari kerjaan, kamu tidak bisa kasih makan anak, nggak bisa bayar mortgage, kamu ini. Nah itu iblis teror kita dengan itu semua. Dan coba membuang firman Tuhan yang tadi kita dengar itu nothing gitu. Jadi terus kita mulai pikir, benar juga ya, saya kan bukan burung pipit. Itu Tuhan lagi bilang mengenai burung pipit, saya kan harus kerja. Kalau saya kehilangan pekerjaan, memang saya nggak bisa kasih makan anak, saya nggak bisa bayar mortgage. Dan itu mulai termakan di dalam pikiran kita. Itu caranya iblis masuk ke dalam pikiran kita demikian. Nah, tapi kita kurang memperhatikan. Iblis berkata, kalau kamu kehilangan pekerjaan, nah itu kan kalau. Sekarang kan belum kehilangan pekerjaan kan, tapi iblis sudah berkata, kalau kamu kehilangan pekerjaan. Begitu kita mendengar, kalau kamu kehilangan pekerjaan, kamu tidak bisa kasih makan anak dan sebagainya. Langsung kita, iya ya, kalau saya nggak punya, kalau saya kehilangan pekerjaan, kalau saya kehilangan pekerjaan. Dan kemudian karena kita tangkap itu, mulai masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, maka apa yang kita pikirkan, apa yang di dalam hati saudara, pasti keluar melalui mulut kita. Nah kita akan berkata kepada tetangga atau teman pada waktu kita bertemu, kita bilang, aduh saya khawatir loh, saya takut loh, takut dipecat, saya takut dikeluarkan. Tahu kamu, di company saya sudah 25 orang dikeluarkan dari kerjaan. Dan next, kalau ada lagi orang dikeluarkan, saya bagiannya, saya akan dikeluarkan. Nah saudara-saudara, di sini kita lihat, kita sudah mengatakan kutuk kepada diri kita sendiri. Sedangkan firman Tuhan berkata, death and life is in the power of the tongue. Kamu akan memakan apa yang kamu gemakan. Nah, memang iblis selalu mau berbicara kepada kita sampai masuk ke dalam pikiran kita, karena apa yang ada di dalam pikiran kita itu nanti akan keluar dari mulut kita. Yang iblis tunggu adalah untuk kita mengakui apa yang iblis katakan itu akan terjadi pada diri kita. Dengan kata lain, kita in agreement dengan apa yang iblis katakan. Kita menjadi takut dan kita kemudian setuju dengan apa yang iblis katakan dan kita katakan dengan mulut kita. Ya. Yang pertama, kita harus mengerti Tuhan berkata di dalam Amsal 18 ayat 21 bahwa death and life is in the power of the tongue. Hidup dan mati itu di dalam kuasa lidah kita. Apa yang kita gemakan akan kita makan hasilnya. Jadi Tuhan sudah berkata begitu. Tetapi pada saat kita terjebak oleh iblis, kita akan mengatakan kata-kata kita yang negatif. Dan kemudian kita menjadi takut. Kita sudah katakan kepada orang-orang, saya takut dipecat, saya takut dipecat. Bagaimana ya kalau saya dipecat? Nah, kita sudah mengatakan hal itu. Dan saya sudah berikan ayat dari Ayub pasal 3 ayat 25. Ya. Ayub berkata begini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Yang
kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Tetapi belum berhenti sampai di situ, saudara. Dia katakan terusannya, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Saudara lihat sini. Yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Saudara baca sendiri di dalam Alkitab. Jadi saudara, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu mengundang apa yang kita khawatirkan untuk terjadi pada diri kita. Jadi saudara, disinilah kita melihat pada saat Tuhan memberikan firman-Nya untuk membangun kita, encourage kita, iblis akan bekerja dengan aktif untuk membuat apa yang Tuhan katakan itu hilang. Dengan ketakutan yang diberikan kepada kita, dengan pemikiran yang menakutkan, yang membuat kita down, dan bukan hanya itu, kemudian kita katakan dengan mulut kita. Dan tipuan iblis memang untuk kita mengatakannya. Begitu kita mengatakannya, kita declare atau kita boleh dibilang mengutuki diri kita sendiri dengan perkataan kita. Karena sudah ada hukum di dalam kerajaan Allah itu bahwa apa yang kita katakan itu akan terjadi pada diri kita. Ya, Tuhan berkata bahwa death and life is in the power of the tongue. Sebab itu janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang membawa kepada kematian, membawa kepada kehancuran. Nah, itulah kita harus tahu taktiknya iblis. Yes, kita lagi mau belajar untuk memperbaharui cara kita berpikir. Tapi kita harus tahu betapa aktifnya iblis untuk mencuri apa yang Tuhan katakan. Itu dengan perkataan semua yang Tuhan katakan itu tidak masuk akal. Ya. Kemarin contoh yang saya berikan kepada saudara, pada waktu saya berangkat ke Kanada, saya baru mengetahui adanya benefit yang negara Kanada berikan kepada saya. Tetapi kalau saya masih berpikir secara Indonesia dan saya berkata, mana mungkinlah negara memberi uang pada saya? Enggak mungkin. Nah, kalau saya tidak percaya, maka saya tidak akan pernah apply. Kalau saya tidak apply, saya tidak akan pernah dapat benefit itu. Nah, jadi pikiran kita yang diubahkan dari cara berpikir dunia kepada pikiran surgawi. Saya sudah merubah dari pikiran Indonesia yang mengatakan tidak mungkin kepada pikiran yang dibentuk oleh Kanada yang bilang itu mungkin, sebab itulah the law of Canada. Demikian juga biarlah kita mau dirubahkan cara berpikir kita dari pikiran duniawi. Jangan kita mau dibentuk oleh dunia ini, tetapi marilah kita mau ditransformasi cara kita berpikir. Sehingga kita bisa ibaratnya dari ulat yang merayap bisa berubah menjadi kupu-kupu yang terbang, saudara. Dan bisa menjadi orang yang berkemenangan. Sampai di sini dulu firman hari ini, kita akan lanjutkan besok.